Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022. Saat ini kita berada di lahan. Lahan ini adalah lahan yang berada di MDPL 350 dan input bibit yang ada di lahan ini bervariasi kawan. Kalau yang sebelah atas sana sampai pol ke atas itu adalah kita menggunakan bibit umbi. Kemudian yang berada di bawah berarti ada 1, 2, 3, ada 5 petak bawah itu kita menggunakan bibit katak yang ukurannya mini kawan. Katak ini adalah seukuran dengan katak yang kita tanam di lahan satunya, kurang lebih isi yaitu 800 up kawan. Kondisi tanaman saat ini menurut kami cukup bagus. Ini batang pertamanya, kemudian ini adalah batang kedua. Besarannya cukup menyenangkan pembesarannya. Kemudian ini batang pertama, ini batang kedua. Kemudian yang lainnya juga mayoritas sudah menunjukkan batang kedua, walaupun toh ada beberapa tanaman 1, 2 yang karena waktu kita tanam dia langsung memunculkan tunas 3. Ini 3 tunas ini adalah yang tumbuh secara berbarengan sehingga dalam proses pertumbuhannya agak terhambat kawan. Ini dilihat dari tanaman kami, ini mayoritas yang kita tanam dari katak-katak mini ini adalah cukup bagus perkembangannya. Kalau dilihat dari pembesaran batang, batang pertama, batang kedua ini masih menunggu tunas susulan kedua atau batang ketiga. Kemudian ini juga sama itu batang pertamanya, ini batang kedua, kemudian ini tunas yang ketiga. Saat ini kita sedang melakukan proses pemupukan susulan yang kedua kawan, yaitu kita menggunakan pupuk padat yang terlihat di kamera. Ini adalah pupuk, itu pupuk karena kita tanamnya rapat maka pemberian pupuk kita tebar kawan. Ya memang kalau kita tebar itu ada satu tempat yang barangkali tidak terkena pupuk ya. Seperti halnya daerah sini ini kena pupuk, yang sebelah sini ini kosong, sebelah sini juga kosong. Nah, karena kalau kita modelnya satu, contoh misalnya karena tanaman ini terlalu kecil ya. Ini contoh misalnya kita beri setengah sendok di antara 2 tanaman ini nanti akan memakan waktu yang cukup lama kawan. Sehingga memang kami memberikan instruksi kepada pekerja dalam pemupukan ditebar saja. Karena kalau ditebar pada bagian-bagian tanaman ini otomatis akarnya itu sudah panjang-panjang, walaupun ini tanamannya di sini, ini akar bisa sampai ke sini kawan. Nah, kemudian ketika pemberian pupuk di sini pun paling tidak dia juga sudah dapat menyerap dari pupuk itu. Kemarin juga ada yang bertanya pupuk yang digunakan apa kawan. Yang kita gunakan untuk katak ya, untuk katak yang contoh misalnya ukuran mini semacam ini, dalam tumbuh kembangnya itu dia akan terus memunculkan tunas susulan ini dalam rangka nanti agar tanaman itu batangnya lebih besar. Otomatis pemberian pupuk itu yang lebih sering kita gunakan adalah NPK seimbang kawan. Nah, NPK seimbang ini kalau kita merek banyak ya, ada yang Mutiara, ada yang Ponska Plus, ada yang Ponska, dan kemudian macam banyak ya. Mau kita menggunakan model kocor boleh, mau menggunakan cara foliar atau semprot di daun juga boleh. Karena harapannya adalah dengan pemberian nutrisi yaitu NPK seimbang, maka unsur N yaitu untuk penunasan, kemudian yang P yaitu unsur pembentuk dari batang ya, untuk memperkuat batang itu juga terpenuhi. Kemudian yang unsur K dalam rangka nanti dia
mulai membentuk umbi di dalam itu juga terpenuhi, sehingga harapannya adalah tunas-tunas susulan yang muncul dari bawah itu relatif cenderung lebih besar, dan kemudian penunasannya pun bisa dikatakan terus berkontinu selama dia masih ada air hujan yang menyirami lahan ini, kawan. Untuk pemupukan tanaman yang kecil-kecil semacam ini, kita lebih seringnya yaitu menggunakan metode yaitu dilihat secara visual, yaitu tidak melihat bulan, ya, bulannya kapan, kemudian kita akan melakukan pemupukan kapan, enggak, tapi kita lebih seringnya yaitu dengan melihat secara visual. Cara visual yang dimaksud adalah, contoh misalnya ini adalah batang pertama, ini batang kedua. Nah, kemudian dari sekian banyak tanaman yang ada di lahan ini sudah mulai muncul tunas susulan berikutnya semacam ini, atau tunas yang ketiga. Contoh misalnya ini juga 1, 2, ini juga ketiga. Otomatis yang lainnya yang saat ini belum muncul tunas ketiga, berarti sebentar lagi akan muncul tunas susulan berikutnya. Nah, saat itulah adalah timing kami melakukan pemupukan susulan. Harapannya adalah nanti munculnya tunas susulan berikutnya akan lebih besar dari batang yang terakhir. Contoh misalnya ini batang pertama, ini batang kedua. Harapannya ini nanti munculnya tunas, kemudian nanti menjadi batang, itu adalah batangnya lebih besar dari ini. Karena apa? Karena bahwa tanaman porang, terutama yang ada di lahan terbuka, indikator utama ketika kita berhasil atau tidak dalam menanam porang adalah nanti terlihat dari besar batang ini, kawan. Kalau besar batangnya ini lebih besar, otomatis umbi yang ada di dalam tanah akan lebih besar. Itu adalah patokan kami ketika tanam di lahan terbuka. Nah, kalau batangnya kecil, otomatis umbi yang ada di dalam tanah juga kecil, kawan. Kemudian ini adalah batang pertama, ini batang kedua, ini batang ketiganya, kawan. Pertumbuhannya lumayan bagus, daunnya tebal, ini belum tua sempurna, masih mulai menua, karena dilihat dari warna daun masih agak hijau muda, kawan. Kemudian di lahan ini kita akan melakukan proses pemupukan menggunakan pupuk padat semacam ini, bisa jadi nanti adalah sekitar 3 kali, kawan, ya. Kurang lebihnya adalah 3 kali. Yaitu harapannya adalah nanti masing-masing tunas itu ya bisa lebih besar lagi. Kemudian untuk penyemprotan atau pupuk yang kita semprot itu juga terus, baik menggunakan pupuk yang kita kenal dengan organik atau POC, atau juga menggunakan pupuk yang kimia, atau contoh misalnya kami menggunakan KNO3 merah, ataupun menggunakan gandasil, ataupun menggunakan MKP, kawan. Itu tetap kita semprot. Nah, ini adalah batang pertama, ini batang kedua, ini batang ketiga. Batang pertama, batang kedua, batang ketiga. Itu pertumbuhannya lumayan menyenangkan. Batang pertama, batang kedua, batang ketiga. Kalau yang ini batang kedua, batang pertamanya barangkali waktu penanggulangan gulma kemarin ikut keambil, kawan. Nah, kemudian kalau yang ini muncul ke permukaan, ini juga nampak umbinya sudah mulai terisi, kawan. Nah, kalau kawan-kawan menemukan tanaman yang semacam ini, langkah yang diambil adalah harus dilakukan pengurukan. Kalau sampai umbi-umbinya nongol semacam ini, kita yakin bahwa nanti hasil umbinya adalah tidak membesar, kawan. Oleh karenanya, kalau orang Jawa bilang ada istilahnya ndangir. Ndangir itu apa? Ndangir itu adalah ketika ini saluran air ya sudah mulai dangkal, kemudian pertumbuhan tanaman porang yang ada di samping-samping ini sudah mulai meninggi, mulai pembentukan umbi, maka ini harus kita cangkul kembali. Tanahnya ini nanti akan kita
masukkan ke dalam gulutan ataupun bedengan. Itu adalah proses pendangiran. Nah, orang Jawa itu mengatakannya pendangiran, kawan. Karena ketika tadi kita menemukan tadi umbi semacam ini, kemudian dibiarkan sampai dia dorman, otomatis nanti umbinya tidak akan berkembang ataupun tidak akan membesar, kawan. Terlebih kalau akar-akarnya itu nongol, ya otomatis umbi-umbinya tidak akan membesar. Nah, kemudian tanaman-tanaman yang besar ini adalah sisa dari tanaman musim lalu. Karena kemarin proses untuk olahannya kita menggunakan kultivator, otomatis ini ada umbi-umbi yang teriris, terajang, ya, sehingga ada yang tumbuhnya agak kecil, ada yang umbuhnya agak besar. Itu adalah tergantung dari sisa umbi itu di dalam tanah terajang oleh mesin kultivator, kawan. Yang atas sama, ada yang katak kecil, ada pula yang umbi. Nah, ini yang umbi-umbi ini adalah sisa-sisa dari tanaman musim lalu yang tidak sempat terbongkar, kawan. Nah, ini kita perlihatkan umbinya. Nah, ini umbi yang utuh, ya. Waktu di kultivator utuh, dia tidak teriris, tidak terajang, maka pertumbuhannya cukup besar. Ini adalah tanaman 2 musim dari katak yang kalau dipetakan ini tahun lalu adalah katak isi 350, kawan. Nah, kemudian ini tunas susulan yang kedua, ya. Ini tunas susulannya atau tunas kedua. Ini batangnya. Kemudian kalau kita urut ke atas, kataknya juga mulai sudah terisi, kawan. Alhamdulillah, tanaman-tanaman porang yang ada di lahan ini cukup menyenangkan, kawan. Kalau yang di bawah itu adalah umbi yang kita tanam sangat rapat sekali, kawan. Sangat rapat sekali, karena umbi-umbi yang kita tanam di petakan kecil itu dan yang sebelah sini, ini adalah umbi yang waktu itu notabene adalah tidak kita tidak ada harapan tumbuh lah. Kenapa? Karena umbi-umbi itu yang kita tanam di lahan ini, umbinya itu umbi yang bisa dikatakan sudah rusak parah sekali, ya. Umbi yang kita tanam di sini itu rusaknya parah luar biasa. Makanya kita tanam dengan jarak sangat rapat, sangat dekat. Waktu itu harapannya apa? Kalau dari 10 umbi yang kita masukkan ke dalam lahan ini yang tumbuh 2, berarti nanti kita tidak perlu untuk tambal sulam. Nah, di sini kita perlihatkan pula bentuk kerapatannya luar biasa sekali, kawan. Ini kalau kita duduk, nah, ini adalah umbi-umbi kecil, umbi-umbi yang sudah teriris, terajang, dan sudah mengalami proses pembusukan. Yang tersisa hanya daging kecil-kecilnya saja. Makanya kita tanam sangat rapat. Ini batang pertamanya, ini batang kedua, ini batang ketiga. Lah, kemudian sampingnya lagi, hanya jaraknya berapa, kawan? Tidak ada 3 cm ini, ya. Tidak ada 3 cm ini sama, tidak ada 3 cm sama, ya. Karena kemarin waktu kita masukkan ke lahan, bisa dikatakan seolah-olah kita pesimis umbi-umbi tersebut tidak bakal tumbuh, sehingga kita tanamnya sangat rapat sekali. Tapi alhasil, alhamdulillah, kalau kita melihat tanaman yang ada di sini, ternyata umbi-umbi yang dulu kita istilahnya buang ke lahan karena kondisinya sangat rusak sekali, ternyata tumbuh, kawan. Sehingga tanaman yang ada di sini nampak sangat rapat sekali. Nah, ini kalau kita masuk, kawan, nah, rapatnya luar biasa, kelihatan seolah-olah tanpa jarak, kawan. Tunas susulannya pun tetap tumbuh. Ini kita lihat, ini batang pertama, ini batang kedua, ini batang ketiga, ini tunas keempatnya. Sama, ini tunas pertama, ini tunas kedua, tunas pertama, tunas kedua. Sama, rapatnya luar biasa. Entah itu nanti hasilnya seberapa banyak, kita tidak begitu mengharap, ya. Karena
input bibit yang kita masukkan pun sudah bisa dikatakan sangat-sangat tidak bisa diharapkan tumbuh. Ternyata porang itu bisa dikatakan istimewa ketika kita tanam dari bibit sekecil apapun, umbi yang teriris kecil apapun, dan dia posisinya juga sudah agak kering. Ternyata ketika kita inputkan ke lahan, ternyata tetap tumbuh seperti ini kawan. Ini rapatnya luar biasa. Ke sana ya, ke sana sama rapatnya luar biasa. Bisa dikatakan kita tanamnya waktu itu tidak menggunakan jarak, yang penting kita buat bedengan. Setelah bedengan setengah jadi, umbi itu kita sok atau kita ler di lahan ini, kemudian kita timbun menggunakan tanah. Alhamdulillah tumbuh kawan. Perkembangannya juga cukup lumayan menyenangkan. Alhamdulillah ya, ini dapat digunakan untuk bibit musim depan. Ini tanamnya rapat. Nanti kira-kira hasil umbinya sebesar apa, waktu panen nanti akan kita review yang berada di lahan ini kawan. Daunnya pun hijau-hijau, subur. Alhamdulillah kalau yang deretan sebelah sini tidak terkena penyakit daun. Kalau yang sebelah pojok sana ada beberapa yang terkena daun, tapi sudah kita tangani menggunakan bakterisida dan fungisida. Ada kandungannya mangkosep dan juga ada kandungannya tembaga kawan. Kemarin ada yang tanya kira-kira mereknya apa, sudah kita sampaikan di WA dan juga di komentar. Barangkali kawan-kawan ingin mencoba, kalau tanamannya terkena bercak daun atau jamur pada daun, itu bisa menggunakan itu. Karena kita menggunakan fungisida yang lainnya kurang mempan, maka kita mencari referensi yang sekiranya dapat untuk menangani pertumbuhan jamur pada daun kawan. Ya, pertumbuhannya cukup bagus. Yang bawah itu juga kita tanam rapat seperti yang ada di sebelah sini. Itu karena full yang ada di bawah ini, satu petak kecil ini adalah kita menggunakan umbi-umbi reject yang sudah bisa dikatakan tidak kita harapkan tumbuh kawan. Tapi alhamdulillah tumbuh, daunnya pun hijau-hijau subur. Semoga saja nanti juga hasil umbinya menyenangkan kawan. Nah, demikian dulu yang dapat kita sampaikan sore hari ini. Salam sukses dari kami. Tetap semangat kita memelihara tanaman porang, kita rawat dengan baik. Harapannya adalah dari kita ikhlas merawat tanaman porang kita, dengan senang hati kita merawat tanaman porang kita, nanti tanaman porang itu akan tumbuh kembang dengan baik dan tentunya akan menghasilkan umbi-umbi sesuai dengan yang kita harapkan kawan. Semangat sore, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.